Saudara-saudara, pemerintah secara berkelanjutan terus memperbaiki iklim usaha, terus mempermudah, memperjelas, mempermurah pengurusan perizinan syarat-syarat berusaha di Indonesia. Untuk kali ini, pemerintah menambahkan satu lagi selain kemudahan dan kejelasan berusaha tersebut, yaitu menekan biaya. Jadi ada dua pokok utama, nanti akan disampaikan lebih lanjut baik oleh Menteri ESDM dengan atau hanya atau termasuk Pertamina bisa. Yang kedua adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang. Yang pertama kelompoknya adalah mengenai penurunan tarif dan atau harga. Yang pertama, harga BBM. Harga aftur LPG 12 kg, Pertamax dan Pertalite efektif turun sejak 2015. Angkanya kalau nanti mau dijelaskan oleh Pak Sudirman silakan. Yang kedua, harga BBM jenis solar diturunkan sebesar Rp200 per liter, sehingga harga eceran BBM jenis ini ya yang bersubsidi, solar yang bersubsidi, akan menjadi Rp6.700 per liter. Penurunan harga yang sama juga akan berlaku untuk solar non subsidi. Kemudian harga premium tetap, ya, harga premium tetap. Kemudian harga gas, ya, harga gas untuk pabrik dan dari lapangan gas yang baru ditetapkan sesuai dengan kemampuan daya beli dari industri, bisa pupuk, bisa juga yang lain. Untuk pupuk, ya, kita memahami bahwa harga kemampuan daya belinya yang berdasarkan penelitian dari Kementerian ESDM adalah sebesar $7 per million British Thermal Unit, MMBTU. Kalian kan sering dengar tuh, MMBTU itu singkatan dari Million British Thermal Unit, ya. Sedangkan harga gas untuk industri lainnya seperti keramik, petrokimia akan diturunkan sebetulnya lebih besar lagi. Nanti saya serahkan kepada Pak Sudirman Said untuk menjelaskan lebih jauh. Tapi aturan mengenai gas ini baru akan berlaku efektif 1 Januari 2016. Kenapa demikian? Karena masih harus dirubah aturan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Jadi perlu digarisbawahi bahwa penurunan harga gas ini tidak mempengaruhi penerimaan dari bagian perusahaan gas kontrak karya, ya. Ini yang dikorbankan, dikurangi adalah
PNBP-nya dan biaya distribusinya. Jadi tolong dicatat baik-baik bahwa ini tidak, karena nanti dibilang, wah ini dunia usaha dipaksa ini turun penerimaannya. Tidak, penerimaannya tidak berubah. Harga listrik juga nanti akan dijelaskan, sebetulnya ini sudah berlaku untuk pelanggan industri I3 dan I4, kemudian ada diskon untuk pemakaian tengah malam, terutama dari jam 23 hingga jam 8 pagi, sebesar 30%, dan seterusnya nanti akan dijelaskan oleh Pak Sudirman Said. Ada satu penegasan yang kami perlu mengulangnya. Sudah dijelaskan 2 hari yang lalu pada waktu menjelaskan kredit usaha rakyat. Ya, ini adalah perluasan upaya untuk mendorong wirausahawan syukur-syukur yang baru dalam menerima KUR. Dalam rangka meningkatkan akses wirausahawan kepada kredit perbankan melalui program KUR, pemerintah sebagaimana kita ketahui telah menurunkan bunga dari 22% menjadi 12%. Pada paket kebijakan yang sebetulnya sudah dijelaskan secara umum 2 hari yang lalu, para keluarga yang memiliki penghasilan tetap alias pegawai, ya, di dalam kategori lama, kalau pegawai itu nggak bisa diberikan KUR karena dianggap akan konsumtif, karena dia punya penghasilan tetap. Tetapi faktanya banyak pegawai istrinya buka salon, istrinya buka warung kopi di mana, ya kan, yang agak pop lagi, ya kan, dan sebagainya, sehingga sepanjang digunakan untuk kegiatan produktif seperti itu, maka KUR yang diberikan itu dikategorikan KUR yang produktif, bukan konsumtif, ya. Kemudian yang blok yang kedua, kelompok yang kedua adalah penyederhanaan izin di dalam bidang pertanahan untuk kegiatan penanaman modal. Ini perubahannya cukup besar, nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala BPN. Dalam rangka itu, dalam rangka menunjang perekonomian di bidang pertanahan, Kementerian Agraria Tata Ruang _ BPN merevisi Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang standar pelayanan dan pengaturan agraria. Jadi isinya nanti kalau Anda ikuti itu menyangkut pemberian hak atas tanah, khususnya hak guna usaha. Selain pemberian hak, tentu saja ada perpanjangan hak, dan itu semua disederhanakan, waktunya menjadi jauh lebih pendek. Nanti saya kasih contoh supaya bisa dilengkapi juga oleh Pak Menteri Agraria. Selain perpanjangan ada juga, jadi di dalam pertanahan kita ada pemberian hak, ada perpanjangan hak, ada pembaharuan hak. Jadi ada 3. Ya, nanti 3-tiganya akan dijelaskan. Sebagai contoh, ya, hak guna usaha, ya, permohonan hak guna HGU dari tadinya 30 sampai 90 hari, ya, itu diperpendek menjadi 20 hari kerja untuk lahan sampai dengan 200 hektar. Sedangkan untuk lahan di atas itu, di atas 200 hektar,
itu 45 hari kerja. Nanti lebih pendek lagi perpanjangannya. Saya kasih contoh satu lagi, perpanjangan HGU yang tadinya 20 sampai 50 hari diperpendek menjadi 7 hari kerja untuk lahan sampai dengan 200 hektar atau 14 hari kerja untuk lahan di atas 200 hektar. Dan seterusnya nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Terakhir, perpanjangan hak penggunaan lahan itu biasanya ada lagi persyaratan banyak kalau ada perpanjangan. Ke depan itu disederhanakan. Perpanjangan kok masih dibikin ruwet, dia kan udah di situ dari dulu. Kira-kira demikian logikanya. Saya kira itu sebagai gambaran besarnya, saya persilahkan untuk lebih rinci. Terima kasih.